Oke guys, dengan Ray di sini, gue lagi coba untuk bikin motovlog. Kebetulan gue baru dapat GoPro Hero 8 kemarin. Gue pengen tahu apa gambarnya bagus atau enggak. Dan audionya ini juga enggak dari gue ambil dari audio GoPro 8, tapi gue ambilnya dari Sena SMA 10. Di belakang ada istri gue si Sylvie. Hai. Jadi gue mau kayak bikin model-model podcast tapi sekalian motovlog gitu. Sekarang gue mau jalan-jalan, mau beli makan kali ya buat makan sore. Ya sekalian aja gue bikin videonya, sekalian tes kamera, suara dari Sena SMA 10. Kan tanggal 29 nih mah. Kalau nggak salah 29 ya, kemarin ya. Iya. Bioskop udah mulai beroperasi lagi kan. Iya. Kan gimana menurut lo? Kan setiap gue tanya sama lo apa yang bikin lo kangen dari sebelum COVID ini apa? Lo bilang nonton bioskop gitu kan. Nah ini setelah bioskop dibuka lagi, gimana mah? Ya bisa nonton bioskop. Ya maksudnya dengan efek COVID apa lo masih mau nonton bioskop gitu kan? Masih pikir-pikir panjang dulu lah nonton bioskop. Emang bagaimana? Kalau menurut lo, bioskop tetap dibuka di masa COVID begini? Ya karena kan awalnya kan bioskop itu sebenarnya kalau kayak pabrik aja kan, kalau pabriknya ditutup atau nggak dibuka-buka lagi, ya perfilmannya juga kan jadi lesu kan. Terusnya kayak kru filmnya gimana, kru bioskopnya gimana, ya kan itu kan berefek panjang, makanya kenapa dibuka gitu, asalkan ada protokol kesehatannya kalau bisa menjaga gitu. Tapi emang harus di bioskop gitu. Kan sekarang udah zamannya Netflix gitu, bisa aja mereka syuting film kan langsung lari ke Netflix gitu. Gimana menurut lo? Apakah memang harus bioskop? Nah, terus yang pekerja-pekerjanya gimana? Kan kita harus mikirin juga. Lagi pula kan beda kan nonton di maksud lo pekerja di bioskopnya, karyawan bioskopnya, di pekerja perfilmannya. Kan kalau pekerja perfilman kan tetap kerja kan, karena dia tetap produksi, cuma bedanya ditampilinnya langsung di Netflix aja gitu, nggak perlu di bioskop. Ada juga memang khusus buat perfilman doang. Jadi kayaknya kalau khusus dialihkan ya beda lah antara film yang di kayak online gitu sama bioskop benerannya ya beda. Rasanya juga beda kita nontonnya kan. Memang. Nah, dan jadi kita belum kalau Netflix dan segala macamnya itu kan butuh kuota ya. Kuota internet untuk streaming. Iya. Jadi lo lebih prefer mana? Bayar sekitar 30, berapa sih tiket bioskop terakhir dulu? 30-35 ribu ya? Karena gue dulu pernah ngalamin tanpa ada internet ya. Zaman-zaman tanpa internet. Emang lebih enak sih nonton di bioskop dibandingkan kita nonton di Netflix apa. Itu serasa seperti kayak filmnya tuh biasa aja gitu jadinya. Tapi kalau kita nonton di bioskop tuh kayaknya walaupun film lama atau nggak filmnya kita udah nonton nih, iniannya bocorannya udah nonton, tapi pas giliran kita nonton di bioskop itu beda, nggak ngerti apa mungkin karena tempatnya, karena situasi kondisi di ruangannya kali ya. Iya, dan itu memang beda. Dan juga kalau misalkan kita juga punya bioskop yang nggak tahu juga ya guys menurut kalian gimana, tapi kalau menurut saya kalau misalnya kita juga pun buat sendiri bioskop di rumah gitu kan, dengan suasana seperti di bioskop umum lainnya, pasti beda rasanya sama kayak kita nonton di bioskop di luar gitu. Entah kenapa pasti beda lah rasanya lah, nggak sama walaupun misalnya filmnya sama gitu kan, pasti sensasi kali ya, sensasi yang didapatkan ya. Iya, itu pasti beda rasanya gitu kan. Kalau misalnya nggak beda, kenapa orang-orang banyak kan nontonnya di bioskop juga kan ujung-ujungnya gitu kan. Tapi kesian juga emang bioskop kalau nggak buka, yang kemarin sempat di berita ya,
Yang Ya, ada kondisinya. kondisi bioskop hampir dari bulan Februari ya, apa Maret ya waktu itu tutup kan. Ya, jadi dari Februari dan Maret tutup itu sampai sekarang baru buka sekarang. Rupanya mungkin nggak di maintenance ya karena Tapi memang itu nggak. emang fakta. Maksudnya emang udah terbukti kayak gitu. Atau itu cuma hoax dong? Salah kan udah diberitain kemarin fotonya ada kan yang kondisinya begitu. Cuma yang jadi masalahnya mungkin mereka nggak sempat maintenance, nggak bayar orang untuk maintenance karena kan mereka juga nggak punya pendapatan kan. Terus tauku sih mereka ada mingguannya gitu maintenance ya. Ya harusnya, tapi kan itu kan mingguan maintenance kalau mereka dapat pemasukan. Kalau misalnya bioskop ditutup, katanya kemarin bioskop juga begitu. Tapi mungkin bioskop enak kalau lagi COVID begini yang apa? Yang kelasnya kayak ada kasurnya gitu ya, karena jarak antara satu orang dengan yang lainnya jauh ya. Tapi kalau misal foto yang dikasih unjuk itu em, bukan hoax, asli saya nggak mau ke sono jadinya. Kan pasti ketika mereka baru opening, pasti kan baru semua bekerja kan, mulai kerja lagi semuanya. Mungkin baru maintenance-nya baru bersihin lagi gitu segala macem. Iya itu jorok juga ya. Film yang lo mau lihat apa mah? Emang ada film apa sih sekarang? Belum lihat trailernya lagi ya. Belum. Lagi suka-suka nonton tapi yang di YouTube cerita-cerita tentang pengalaman mendaki gunung. Tapi yang mistik-mistik gitu. Mistis. Ya, mistis gitu. Jadi kalau kita naik gunung katanya nggak boleh berbuat macam-macam. Nggak boleh apa? Berbuat macam-macam dan berpikiran macam-macam termasuk kayak misalnya buang hajat, maaf ya, buat hajat maksudnya, atau enggak mesum ya teman-teman. Tolong ya Di yang gunung mana? Hah? Di gunung mana? Ya semua gunung mungkin ya. Tahu aku kalau kayak namanya pagi kita bertujuan buat mau lihat keindahan alam ya jangan rusak alam, itu intinya aja. Nah itu ternyata banyak faktor kan, banyak yang mendaki gunung tiba-tiba hilang atau terlepas dari rombongannya. Itu jadi kepo kayaknya. Kenapa nggak diikatin ya, satu-satu orang diikat dengan yang satu biar nggak sampai ada yang kelepas gitu kan? Iketin satu-satu, medannya kali ya nggak bisa diiketin satu-satu kayak gitu kan. Mereka kan pakai ransel besar-besar ya. Kan. Lagi pula saya juga bukan pendaki gunung, jadi nggak tahu situasi di sononya seperti apa. Cuman suka Kan ngikutin cerita-cerita aja. mistis begitu kadang benar kadang bohong kan? Kalau dibilang bohong, orang yang hilang banyak di pendaki gunung banyak pak. Nah, itu bukan bohong. Ada bilang bohong ya. Tapi ada juga yang bilang katanya ya ada mati karena banyakan yang meninggal itu karena kedinginan apa ya katanya. Jadi meninggal karena kedinginan. Terus jadi mereka berhalusinasi. Kayak filmnya itu dong, Everest. Nah, ya, jadi kalau film Everest tuh nggak ada hantunya gue yang gue tonton ya. Tapi orang mati. Kamu udah pernah nonton belum film Everest? Nonton. Ya nggak ada hantunya kan ya? Emang nggak ada. Tapi banyak yang mati ya. Banyak yang mati karena memang faktor lingkungan. Medannya ya. Medannya. Kalau lo dibayar, misalnya itu kan kayak Everest kan kita pakai kuota tuh per tahun. Jadi walaupun kita banyak duit, kalau kuota habis pun kayaknya nggak bisa. Itu kan harus per tahun pakai kuota dari Nepalnya juga kan. Oh. Kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya lo dikasih gratis untuk daki Everest, nggak usah sampai puncak lah, sekuat lo gitu.
Gue dikasih gratis naik Everest, terus dibayar lah untuk kayak model apa ya, jadi kayak dulu kan acara TV ada model-model, judulnya ada yang model survivor begitu kan, dia dilepas gitu kan. Nah 1 minggu lo di Everest gitu, bukan di puncak, nggak usah ke puncak yang paling tinggi, enggak gitu. Tahu nggak lo? Lihat medannya dulu kayaknya harus dipelajarin baru mau. Tapi apa yang di film Everest itu kasih lihat ya, kayaknya sih akurat ya sama keadaan di lapangan ya. Soalnya juga kalau lo search di Google itu tentang korban-korban Everest emang banyak banget gitu. Itu aja yang ketahuan kali. Gue nggak tahu di luar sana ada yang nggak ketahuan. Banyak yang berhasil juga kan? Iya. Indonesia yang dia. Tapi mungkin maksud gue yang medan di lapangannya mungkin sama kali, sesuai dengan apa yang digambarkan sama film dari Everest itu gitu. Iya. Mau lo kalau dibayar untuk mendaki Everest? Jangankan mau Everest, saya aja deket-deket aja saya nggak mau naik gunung. Dibayar pun saya nggak mau. Cuma naik Express apa? Express. Taksi Express. Express itu loh. Nggak berani. Bukannya begitu, masalahnya itu benar-benar yang keadaannya fit. Yang keadaannya fit aja kita nggak bisa ngejamin kondisi kita bakal balik dengan normal. Balik ya dengan kan? selamat. Dengan selamat. Gimana yang kondisi badan saya yang kadang fit, kadang enggak. Lihat medannya, apalagi kan tuh dingin ya. Itu. Tahu sih kalau di Indonesia kebanyakan katanya naik gunung itu banyak mistisnya, tapi nggak tahu bener apa enggak. Kalau di luar negeri kira-kira ada mistisnya juga nggak ya? Mungkin ada, cuman penduduk setempat kali ya, pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada lah ya. Iya. Tapi paling enak ya tinggal di Jakarta beginilah. Maksudnya, walaupun ada mistisnya juga, tapi enggak. Jakarta tuh mungkin bukan mistisnya kali yang tinggi, tapi kejahatannya. Jakarta. Tapi kayaknya nggak terlalu separah kayak dulu-dulu lah. Iya, udah ada peningkatan ya. Sekarang aja kalau kita lihat naik busway juga, ya kemarin aja baru saya kecopetan. Udah kelamaan jarang naik busway, tiba-tiba harus naik busway. Kondisinya biasanya kan naik yang arah-arah yang cuma 1 kali perjalanan ya. Naik busway-nya. Itu kan yang daerah-daerah yang aman lah kayaknya ya. Ke tempat daerah yang belum biasa dan itu padat banget, jadi ada orang yang mencurigakan aja gitu, dorong badan terus tiba-tiba HP hilang, udah bingung. Ya pengalaman aja buat teman-teman kalau misalnya nunggu busway yang tapi banyak. nonton waktu itu nonton bioskop juga ada pengalaman mistis, nggak usah jauh-jauh naik gunung kan. Oh iya, yang pengalaman waktu kita nonton bioskop. Waktu itu nonton di mana ya, di FX Sudirman ya? FX ya? Dulu kan sebelum diganti jadi apa sih yang JKT48 kalau nggak salah, itu kan bioskop tuh situ tuh. Waktu itu nonton film apa ya? Film biasa kayaknya, film komedi lucu animasi di situ. Terus di bangku belakang kayak ada yang nendang-nendang sampai goyang kursi ya. Berapa kali ya nendang-nendangnya ya? Pas kita lihat di belakang nggak ada siapa-siapa kan? Iya, tak dulu. Jadi kan pas giliran kita nonton terus kita kan ketawa-ketawa kan, terus dia kayak ada yang nendangin kursi kita. Pertamanya kayak dorongin gitu kan. Aku bilang, ini apa WC banget ya nih orang, maksudnya nonton yang di belakang kita kok risih gitu kan. Rese. Terus udah gitu nonton lagi terus lebih kenceng lagi dorongannya kan. Sampai aku pikir
Ini gue kalau nengok jadi masalah nih, maksudnya gue jadi nggak enak kan kalau kita nengok gitu kan. Akhirnya nunggu sampai sampai filmnya kelar ya kalau nggak salah ya. Pas kita ke belakang ngeliatin nggak ada orang. nggak ada orang. Jadi apa yang tendang itu? Pas film kelar bubar kan lampu nyala semua Terus turun. Semua kan ujung- turun ke bawah kan. Pas kita lihat di belakang kita udah paling terakhir. dari ujung ke ujung nggak ada orang. Serem ya, nggak ada siapa yang waktu itu ke apa yang kita nonton bioskop aja waktu itu yang nonton kalau nggak salah cuma ada berapa ya, mungkin 10 orang kali ya. Orang sepi kok waktu itu, jam kerja. Udah jam kerja, filmnya film animasi lagi kan, nggak terlalu banyak yang nonton. Sekalinya ada yang nonton juga waktu itu kan cuma anak-anak kan. Tapi kata juga nonton ternyata. Itu nggak tahu juga sih, nggak maksudnya bingung juga ya. Untuk secara logikanya alasannya kenapa ya, mungkin alasannya gitu, mungkin ada pegawainya ikutan nonton juga terus. Tapi kan kalau pegawainya ada ikut nonton nggak mungkin, kita kan di atas duduknya. Kalau ada yang mau naik ke atas kita kan pasti kelihatan. Itu. Lewat depan kita, kecuali dia punya pintu rahasia yang langsung nongol ke belakang gitu kan. Tapi terakhir kan aku tanya ke kamu kan, itu kamu diem aja kayak perasaan nggak ada respon. Ya gue nggak terlalu anggap serius sih yang kayak begitu. Pas aku lihat kagak ada orangnya. Buset. Gue sih nggak terlalu anggap serius. Kalau di videoin mungkin ada nampak gitu. kali atau ada apa kali. Nah itu sekarang setelah bioskop tutup berapa ya, 4 bulan apa berapa ya, setelah bioskop tutup 4 bulan begini kan seperti yang tadi gue bilang kan, ada yang rusak karpetnya, jamuran. Nah apalagi belum pernah ada keisi orang, mungkin nambah banyak kali hantunya. Kira-kira gimana menurut lo tuh? Ini semua tempat juga ada hantunya. Tapi bagi yang percaya, kalau yang nggak percaya ya nggak ada sama sekali. Nggak ngelihat ya. Jadi ya. Kayak gue kan tipe orang yang emang nggak pernah percaya hantu gitu. Karena gue emang nggak pernah ngelihat juga. Tapi kalau bini gue, dia sih bilangnya sama gue selalu bisa ngelihat gitu. Jadi gue sama bini gue tuh dua orang yang sangat-sangat berbeda. Jadi nggak enaknya, dulu tuh waktu zamannya masih pacaran ya, nggak enak nih gue pacaran sama bini gue tuh, lagi jalan berdua gandengan, terus lewatin tempat, tiba-tiba bini gue tuh suka teriak sendiri. Karena ngelihat hantu, sedangkan gue nggak ngelihat gitu, gue yang malu jadinya kan. Punya pengalaman apa, narikin orang. Pokoknya ya mungkin termasuk kategori indigo kali. Ini gue kalau gue cuma sebelum nikah, tapi nggak tahu deh kalau sudah nikah. Suami saya tuh nggak percaya bahwa di mata saya tuh ngelihat orang tuh beda-beda. Jadi bisa tolong share aja kalau bagi teman-teman ada punya pengalaman yang sama gitu sama saya. Jadi saya kalau ngelihat sesuatu yang janggal gitu atau punya nggak ngerti gitu, jadi wajah orang itu kita bisa lihat warnanya itu beda-beda. Kalau misalnya sakit tuh beda warnanya, apalagi ketika mereka mau meninggal itu warnanya beda gitu. Awalnya nggak tahu dan nggak ngerti gitu kan, karena masih kecil kan, masih 12 tahunan gitu kan. Nah tapi setelah udah dewasa baru udah tahu, oh warna yang kayak gini nih tuh biasanya tuh tinggal seminggu lagi, atau nggak tinggal sebulan lagi, atau tinggal 2 hari lagi gitu meninggal. Jadi justru ketika aku ngeliat udah ada wajah orang yang kayak gitu, justru aku kaget, maksudnya kayak orang kaget gimana sih, kayak ngeliat setan gitu. Gila. Jadi kayak udah di camin di kepala aku tuh kalau dengan ketemu sama orang dengan warna wajahnya seperti ini, itu bentar lagi nih orang bakal meninggal gitu. Jadi udah dari kecil udah ketanam kayak begitu karena kebiasaan kan. Dan aku kan termasuk orang yang introvert kan.
maksudnya yang jarang untuk menceritakan yang itu tadinya, menceritakan hal-hal keanehan. Palingan aku konsulnya sama mama, tapi kan mama lebih berpikir rasional orangnya kan, jadi dia cuma bisa tampung cerita akunya doang, kondisi aku begini, bahkan suruh bawa ke psikolog dan lain-lain. Oke guys, gue mau makan sate dulu di depan. Kira-kira bisa keliling-keliling, tadi nggak ketemu. Ya semoga aja semua lebih baik lah dengan COVID cepat berakhir, biar kita bisa kembali lagi ke aktivitas kita normal hari-hari. Jangan lupa klik like, share, and subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, thank you, bye.